Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Fitriani Solihah dari kelas A4 PGSD 2019, IP Siliwangi. Hal apa saja yang harus direncanakan oleh guru SD agar pembelajaran dapat berjalan dengan lancar? Mempersiapkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut RPP yaitu suatu rencana atau rancangan pembelajaran yang dibuat oleh seorang pengajar, yakni seorang guru, untuk menggambarkan langkah-langkah yang akan dipergunakan dalam proses belajar mengajar. Manfaat dari rencana pembelajaran ini yaitu dijadikan sebagai pedoman bagi seorang guru yang akan memberikan pelajaran supaya lebih sistematis dan terencana, guna untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan maksimal. Dengan perencanaan pembelajaran juga, belajar, jadwal siswa dan guru akan terarah dengan lebih baik. Penyusunan RPP ini juga dapat mempermudah guru untuk mengingat hal-hal penting dalam proses belajar dan materi pelajaran, sehingga guru dengan mudah menentukan metode yang bagus dan tepat selama berjalannya proses belajar. Jadi, dari penjelasan mengenai RPP ini sangat bermanfaat untuk guru dan siswa. Selanjutnya, yaitu meskipun tujuan pembelajaran telah dicantumkan dalam silabus dan RPP, guru pun perlu menerjemahkan kembali tujuan pembelajaran itu agar menyatu dengan visi misi dan kepribadiannya. Dengan cara itu, guru memiliki arah yang jelas dan petunjuk yang pasti di dalam proses pembelajaran. Lalu dengan kata lain, guru harus memiliki sinergitas dengan tujuan pembelajaran. Makanya, dalam proses ini, guru mengukur sejauh mana kompetensi dan performanya. Jika misalkan tujuan pembelajaran yaitu siswa mampu membaca puisi dengan indah, maka guru perlu membaca puisi dengan indah. Guru perlu menyesuaikan diri tentang ukuran keindahan yang dimaksud materi membaca puisi tersebut. Lalu, mempersiapkan media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat peraga atau media belajar untuk memudahkan siswa dalam memahami pelajaran. Media pembelajaran harus dipersiapkan oleh guru untuk menarik perhatian siswa guna merangsang dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor siswa. Dengan menggunakan media dalam pembelajaran juga bisa menambah minat belajar siswa sehingga lebih semangat dan lebih aktif untuk mengikuti proses belajar mengajar di sekolah. Guru juga harus kreatif dan harus melihat keadaan terhadap media yang akan digunakan. Ini adalah contoh media pembelajarannya ya. Sebaiknya dipilih dan diajarkan secara sistematis bertujuan untuk memberikan pengetahuan terhadap siswa dalam proses belajar mengajar berlangsung atau setelah menerima pelajaran yang telah diajarkan. Jadi sangat penting bagi guru untuk memahami dan menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan agar mampu mengajar secara maksimal. Selain itu juga dengan menguasai materi pelajaran, guru juga akan merasa confident atau nyaman gitu ya dalam mengajar sehingga bisa menaikkan rasa percaya diri seorang guru. Lalu selanjutnya itu menentukan pendekatan, model, metode, strategi dalam mengajar. Sebelum mengajar, seorang guru harus menentukan terlebih dahulu pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat untuk diterapkan saat mengajar. Dengan pendekatan, model, metode, dan strategi yang tepat, maka peluang akan tercapainya tujuan pembelajaran akan semakin besar. Dalam memilih pendekatan, model, metode, dan strategi sebaiknya disesuaikan dengan materi dan karakter siswa yang akan diajar. Karena seperti yang kita ketahui, pendekatan, model, metode, dan strategi tertentu kadang tidak cocok gitu kan untuk diaplikasikan untuk mengajar materi pembelajaran tertentu atau tidak tepat untuk diterapkan pada karakter siswa tertentu. Selain itu, dengan menggunakan metode, pendekatan, model, dan strategi biasanya memiliki
berbagai keunikan, bisa memunculkan motivasi dan minat belajar siswa, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan antusias. Lalu tidak semua siswa memiliki daya tarik yang tinggi terhadap suatu materi atau bahan ajar. Tentu banyak faktor yang menyebabkannya, namun apapun alasannya, guru harus seyogyanya perlu menyiapkan rancangan yang matang sebelum pembelajaran mengajar itu dimulai agar minat siswa dalam belajar meningkat. Dalam materi membaca indah puisi, guru boleh memilih untuk menampilkan video pembacaan puisi yang diambil dari YouTube misalnya, atau hanya cukup mendengarkan MP3 dari hasil rekaman sendiri atau dokumentasi penampilan siswa-siswa tahun sebelumnya. Jika tidak memiliki akses internet untuk mendownload file-file video di internet juga tidak didukung dengan perangkat MP3, guru boleh juga memperagakan sendiri membaca puisi dengan indah di depan kelas. Tentu saja, selama hal itu mendidik, guru boleh memiliki langkah apa saja demi meningkatkan minat siswa. Jadi, sebelum mengajar, guru perlu memikirkan dan menyiapkan poin ini dengan maksimal. Lalu menaikkan motivasi dalam mengajar. Walaupun minat siswa telah muncul, belum ada jaminan proses belajar mengajar ini dapat berjalan sesuai harapan. Oleh karena itu, guru pun perlu menyiapkan langkah-langkah jitu. Bagaimana memancing kreativitas siswa, perlu ada tantangan yang disiapkan. Dengan adanya tantangan proses belajar dapat berjalan sempurna, dan dengan berjalannya proses belajar, motivasi pun tumbuh. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, materi ajarnya itu membaca puisi dengan indah. Lalu salah satu tantangan yang bisa dimunculkan di dalam kelas yaitu menghadirkan atmosfer kompetisi membaca puisi. Kayak membaca puisi, atau game-game menebak judul puisi, menyusun lirik puisi, dan sebagainya. Melalui cara ini, siswa dapat belajar lebih banyak dan berkembang lebih cepat. Kembali materi yang telah diajarkan. Nah, untuk materi-materi yang telah diajarkan, sebelumnya guru pun perlu memikirkan cara mereviewnya kembali. Tujuannya agar materi-materi tersebut, materi-materi baru tetap berkesinambungan dengan materi-materi terdahulu. Atau dengan kata lain, memori siswa terhadap materi baru tidak menenggelamkan memori tentang materi-materi sebelumnya. Jadi, guru perlu memikirkan cara mereview, misalnya dengan menggabungkan sebagian materi yang dulu dengan materi-materi yang terbaru yang atau akan diajarkan. Lalu masalah apa yang mungkin dihadapi dalam pembelajaran dan cara mengatasinya? Selain memikirkan langkah-langkah, guru pun harus siap siaga, pandai menerka-nerka dengan perhitungan yang tepat masalah-masalah apa yang mungkin akan dihadapi selama proses belajar mengajar berlangsung. Tentu masalah dapat bersumber dari siswa atau faktor-faktor eksternal yang tidak disangka, misalnya listrik tiba-tiba padam, sehingga penyajian materi misalnya melalui PowerPoint terganggu, lalu beberapa siswa tidak hadir sehingga kerja kelompok kurang efektif, tiba-tiba banyak pertanyaan sulit yang muncul dari siswa dan masih banyak lagi. Nah, untuk mengatasinya, guru pun harus memiliki rencana B atau rencana cadangan lainnya. Misalkan, jika listrik padam, penyajian materi dipersiapkan untuk cara konvensional dengan menggunakan media pembelajaran. Misalkan ya dari karton atau menulis papan tulis atau apalah ya yang lainnya. Selain itu, jika tiba-tiba sejumlah siswa tidak hadir, pembagian kelompok dapat diatur ulang lagi. Dan terakhir, menghindari banyaknya pertanyaan-pertanyaan sulit, guru membatasi durasi tanya jawab dan memberikan penjelasan singkat dan padat di awal-awal pertemuan proses belajar mengajar. Seberapa jauh sih segala persiapan itu perlu dilakukan? Nah, sebagai poin pelengkap ini, guru pun perlu mengukur seberapa jauh sih ia terus melakukan persiapan. Dalam menyiapkan penguasaan materi, guru perlu menentukan seberapa banyak buku dan referensi yang perlu dibaca sebelum berhadapan dengan siswa agar benar-benar maksimal menyajikan materinya. Guru pun perlu merancang seberapa jauh bobot materi yang perlu diajarkan, tentu dengan mempertimbangkan kemampuan siswa, karena setiap kelas memiliki perbedaan inteligensi kognitif dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.
Terakhir, guru pun boleh gitu kan menyiapkan lelucon gitu saat mengajar atau canda-canda, cerita-cerita lucu atau kisah-kisah inspiratif lalu membacakannya di depan kelas ke siswa-siswa jika sewaktu-waktu dibutuhkan. Misalnya pada saat siswa mulai mengantuk, bosan, tidak memperhatikan materi, ataupun bisa diselingi itu dengan ice breaking, permainan, agar siswa itu lebih aktif gitu ya, lebih tidak ngantuk lagi dan bosan. Atas perhatiannya, mohon maaf banyak sekali kesalahan dan kekurangan. Saya masih dalam tahap belajar. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.